Ya, dengan hati yang bersih, dengan niat yang bersih, tidak ada kesan mengajari, tidak ada kesan menuduh, tidak ada kesan memojok, tidak ada kesan untuk mendiskreditkan. Kan mungkin ada guru yang pintar pakai TIK, wah itu kepo, itu kepala sekolahnya nggak ngerti. Nah dia dengar, dia pasang kuda-kuda karena dia yang berkuasa. Tidak, udah ajak aja rapat, ajak buka bersama online misalnya, sampaikan, mohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa ini sudah ada perintah dari Presiden, dari Menteri, dari ulama, kita mau tidak mau harus melakukan pembelajaran daring. Nah untuk itu kendala yang kami hadapi ini. Ya udah, pastilah. Kalau dia tetap tidak bisa, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu jalan sendiri. Ya nasib Bapak Ibu bukan di tangan kepala sekolah. Nasib Bapak Ibu yang Bapak Ibu mesti pertanggungjawabkan itu di Allah pertanggungjawabannya. Jangan takut jangan kita jadikan kepala sekolah berhala ya, nggak boleh itu. Ya, yang penting kita sampaikan dengan baik. Ya, jangan kita menuduh, jangan kita menyalahi, jangan kita memojok-mojoki, jangan kita membodoh-bodohi. Tapi kalau udah kita sampaikan dia tidak mau, Bapak Ibu sebagai takdir seorang guru, jalankan terus. Loh, orang yang lebih tinggi dari dia juga udah memerintahkan kok belajar di rumah saja. Ya, kalau dia pecat Bapak, tapi saya yakin itu tidak ada gitu ya. Nah, jadi, ya, jadi iya kan kita ini sendiri belum menjalankannya ya Bapak Ibu ya biasa kita itu baru bisa merasakannya kalau biasa melakukannya gitu. Saya yakin sekali anak-anak pun juga paham ketidaksempurnaan kita, tapi kalau kita tulus mengerjakannya, ikhlas melaksanakannya, pasti itu tuh semuanya tidak ada yang susah. Ya, kita orang yang beragama, kita juga yakin pasti juga kita ditolong oleh Yang Maha Kuasa untuk memudahkan itu semua. Jangan belum apa-apa kita sudah berdebat. Wah, kita melihat dari sisi orang, siswa tidak ada sinyal. Ya jangan. Kalau dia tidak ada sinyal, kita upayakan memberikan sinyal dengan cara minta bantuan. Nggak bisa juga kita datangin siswa, itu siswa yang boleh didatangin. Ya, banyak tuh guru-guru volunteer yang bisa mendatangi siswa-siswa yang ada di pelosok-pelosok sana. Justru dengan COVID ini, kepala-kepala daerah itu terbuka matanya, terbuka pikirannya, mana daerahnya itu yang belum tersentuh dengan teknologi komunikasi. Ini kesempatan kita mengkomunikasikannya. Kita pun bersalah kalau kita tahu di daerah kita atau di daerah siswa kita itu tidak ada sinyal, kita nggak kasih tahu sama yang berkuasa. Yang punya daerah itu kan kepala daerah. Kita kasih tahu. Nah itu tadi saya baca sepintas di chat ini masih banyak yang komplain atau bertanya di daerah terpencil. Ya tadi sudah saya jawab itu semuanya ya. Nah yang penting mulailah dari diri guru masing-masing ya. Jangan salah-salahkan siapa-siapa aja. Perintahnya sudah jelas datang dari presiden, dari menteri, dari ulama. Kita harus belajar di rumah saja. Itu mungkin Bu Moderator. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Prof. Di partisipan ini ada beberapa yang mengacungkan tangannya, tapi tadi sudah disilahkan, tidak bisa terhubung. Saya persilakan lagi Pak Prof. Jika tidak, maka saya akan akhiri webinar hari ini. Pak Prof. Boleh? Apa lagi? Oh, nah ini saya juga membaca dari Hajah Marlina ya. Bagaimana cara pendekatan belajar dengan anak yang memiliki kemampuan belajar yang lemah, dalam artian lambat mencerna pelajaran via daring, tetapi anak tersebut punya semangat ikut belajar daring. Lah, kita di pelajaran tradisional tatap muka pun pasti kita temui siswa yang pintar, yang setengah pintar,
yang lambat pintarnya. Pasti apa yang kita lakukan? Lakukanlah itu sama dengan di pembelajaran daring. Sama saja. Apakah kita mau memberikan ketuntasan belajar, tambahan jam belajar, boleh. Apakah kita menyediakan forum komunikasi khusus untuknya? Boleh. Apakah kita mengerahkan asisten tutor kita? Boleh. Banyak cara. Ya, jadi itu Bu Haji Marlina ya, Hajah Marlina. Yang penting apa yang seperti tadi dalam slide saya, apa yang kita lakukan di pelajaran tradisional, kita lakukan di pelajaran daring. Yang berbeda medianya saja Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya juga caranya, karena kita nggak Ibu Pak Husin tadi udah ya, model-model pembelajaran daring di daerah terpencil. Di daerah terpencil ya sama saja, cuma di situ mungkin sinyalnya lemot, ya mungkin teknologinya juga masih sedikit yang punya. Ini tidak lain caranya kita bantu ya, sosialisasikan bahwa ada sekian kelompok siswa kita yang perlu bantuan uluran tangan. Banyak orang kaya di sini nih yang saya yakin, apalagi dari Gorontalo tuh banyak orang kaya di Gorontalo ya, bersedia tuh membantu siswa yang memang terpinggirkan gara-gara belajar daring ini. Ya, tidak ada cara seperti itu yang tidak bisa diselesaikan. Syukur-syukur Pemdanya cukup sensitif. Yang penting kita sebagai guru komunikasikan itu kepada orang-orang yang memang kira-kira akan membantu gitu. Ya, apalagi nih pertanyaannya Bu moderator. Saya kira itu semuanya sekitar itu. Kalau saya boleh berkesimpulan di sini Bu moderator ya, ini masih banyak guru-guru memang masih setengah-setengah hatinya untuk pembelajaran daring ini. Mungkin itu tadi tidak mudah memang menggeser dari situasi nyaman ke situasi tidak nyaman ini, atau dari situasi kita comfort zone namanya ke situasi berubah. Itu tidak mudah ya, tapi itulah ujian pada diri kita Bapak Ibu sekalian. Apalagi kita guru ini, ya kita itu tuh dituntut untuk berubah. Kita dulu yang berubah, baru nanti siswa. Kalau kita sendiri nggak berubah, siswa itu nanti akan berubah, tapi khawatirnya kita, dia akan berubah ke arah yang salah. Ini yang kita khawatirkan. Nauzubillah min dzalik. Gimana coba kalau dia berubah ke arah yang sesat? Ya, ini harus kita pegang teguh. Nah, untuk itu kita dulu yang harus berubah. Kita tuntun generasi Z ini ke perubahan yang kita harapkan. Apa itu? Ya, bertata nilai agama yang kita anut. Ya, kita orang Indonesia punya jiwa gotong royong, teposilero, segala macam. Harus itu. Jangan sampai nanti mereka dewasa, ya, mereka yang memegang bangsa ini nih, wajahnya masih wajah orang Indonesia, tapi tingkah laku perilakunya sudah kayak orang asing. Nah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Ya, makanya saya meluang PGRI juga saya singkirkan jadwal saya yang lain karena saya yakin betul kalau gurunya baik, ya pastilah generasi yang dihasilkan juga baik. Saya bisa jadi profesor begini karena saya guru-guru SD saya itu sampai sekarang ada almarhum Pak Ismail masih terbayang oleh saya. Ya, guru SMP ada Pak Indra masih terbayang sama saya. Guru SMA masih ada Pak Sarfi masih terbayang sama saya. Ya, gimana figur-figur guru itu tuh membentuk diri saya sehingga saya bisa seperti ini. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada siswa yang gurunya saja dia gak ingat. Kalaupun ingat, yang dia ingat yang guru-guru. Nauzubillah min dzalik, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesempatan ini ya saya mengajak ya dengan hati nurani saya nih. Berubah ke yang lebih baik supaya kita bisa menuntun perubahan itu ke generasi Z agar generasi Z ini di masanya nanti mereka menjadi generasi yang lebih kuat bahkan dari kita. Mungkin itu Bu moderator. Ya, terima kasih Bapak Prof, sangat mencerahkan. Jadi di sini ada juga chat
dari Pak Sulaiman Lauko Gorontalo mengulangi pesan Pak Prof. Di sini kata beliau, di wilayah saya masih banyak peserta didik yang tidak punya handphone. Kata Pak Prof tadi, Bapak Sulaiman sebaiknya kalau punya kelebihan bersedekah HP-nya ke anak didik, mumpung masih nuansa Ramadan. Begitu Pak Prof ya, kalau saya tidak salah menyimak. Sekarang waktu menunjukkan pukul 11.54. Sudah lebih dari schedule yang kita tetapkan. Tapi sungguh luar biasa diskusi webinar pagi ini, sangat menarik.